Halo students, ketemu lagi dengan Fokus Belajar. Kali ini akan diberikan materi tentang kimia, yaitu sifat keperiodikan unsur. Oke, sebelum dimulai jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe video kami agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. Langsung saja kita bahas materinya. Sifat keperiodikan unsur. Jadi yang termasuk sifat keperiodikan unsur ini ada 6 ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah jari-jari atom. Yang kedua, energi ionisasi. Yang ketiga, keelektronegatifan. Yang keempat, afinitas elektron. Yang kelima, sifat logam non-logam. Dan yang keenam, titik didih. Jadi masing-masing dari sifat ini akan kita bahas satu-satu dan apa saja syaratnya ya. Kita mulai dari nomor 1, jari-jari atom. Jadi jari-jari atom itu adalah jarak dari inti hingga kulit terluar. Dalam satu golongan, ini ya syarat pertamanya, dari atas ke bawah, jari-jari atom itu bertambah besar. Hal ini disebabkan dalam satu golongan dari atas ke bawah jumlah kulit makin banyak sehingga jari-jari atom makin besar. Tetapi kalau dalam satu periode yang ke kanan ke kiri ya, tadi golongan itu atas ke bawah, jadi periode kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu makin kecil. Hal ini disebabkan dalam satu periode jumlah kulitnya sama, tetapi dari kiri ke kanan nomor atom bertambah besar. Sehingga jumlah proton dalam inti bertambah, maka gaya tarik inti terhadap elektron kulit terluar makin besar. Akibatnya jari-jari atom makin kecil. Jadi kalau kita rangkumkan dari gambar, dia ke kiri dan ke bawah. Jari-jari atom itu bertambah. Ingat aja memakai gambar ini ya. Yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari satu atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion berwujud gas pos 1. Dalam satu golongan, ini syaratnya. Dari atas ke bawah, energi ionisasi atau EI ya, makin kecil. Hal ini disebabkan dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar makin lemah. Maka untuk melepaskan elektronnya diperlukan energi yang lebih kecil. Kalau dalam satu periode, dia dari kiri ke kanan, energi ionisasi itu makin besar. Hal ini disebabkan dari kiri ke kanan, jari-jari atom makin kecil sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar makin kuat. Maka untuk melepaskan elektronnya diperlukan energi yang lebih besar. Nanti kalau untuk dirangkumkan, simpulkan dari gambar, ingat aja ini. Makin ke atas, makin ke kanan, energi ionisasinya bertambah. Cuma ada syaratnya ya. Apa itu? Energi ionisasi yang pertama atau EI yang pertama untuk golongan 2A tetap lebih besar dari 3A. Kenapa? Karena konfigurasi elektron 2A lebih stabil dari 3A. Pengecualian yang kedua, EI atau energi ionisasi pertama untuk 5A, dia tetap lebih besar dari golongan 6A karena konfigurasi elektron 5A lebih stabil dari 6A. Yang ketiga, energi ionisasi pertama selalu lebih kecil dari ionisasi yang kedua ya. Dan energi ionisasi kedua lebih kecil dari energi ionisasi ketiga, dan seterusnya. Hal ini disebabkan makin banyak elektron dilepaskan dari jari-jari atom makin kecil. Yang ketiga, keelektronegatifan adalah suatu bilangan yang menyatakan kecenderungan atom suatu unsur menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, elektron negatif itu makin kecil.
Hal ini disebabkan dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar sehingga gaya tarik inti terhadap kulit terluar makin lemah. Maka atom sulit menarik elektron. Kalau dalam satu periode, dari kiri ke kanan, elektron negatif itu makin besar. Hal ini disebabkan dari kiri ke kanan, jari-jari atom makin kecil. Sehingga gaya tarik inti terhadap kulit terluar makin kuat, maka atom mudah menarik elektron. Jadi kalau kita simpulkan, kita gambarkan ya. Makin besar, makin ke atas, makin ke kanan, elektron negatif itu makin bertambah. Dengan syarat pengecualian ya, catatannya. Unsur yang mempunyai elektron negatifan terbesar adalah fluorin, golongan 7A. Bukan golongan 8A ya. Malahan golongan 8A itu mempunyai elektron negatifan terkecil. Jadi tertinggi dia di 7A ya. Selanjutnya afinitas elektron atau AE ya. Ya, adalah energi yang menyertai penambahan satu elektron pada satu atom netral dalam wujud gas, sehingga terbentuk ion bermuatan negatif 1. Jika harga afinitas elektron atau AE bertanda negatif, berarti menunjukkan pada penyerapan elektron membebaskan energi, dan ion negatif yang terbentuk lebih stabil dari atom unsurnya. Jika harga afinitas elektron bertanda positif, menunjukkan pada penyerapan elektron memerlukan energi, ya. Dan ion negatif yang terbentuk lebih tidak stabil dari atom unsurnya. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah afinitas elektron makin kecil. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan afinitas elektron makin besar. Jadi kita simpulkan dengan gambar. Dari bawah ke atas dan dari kiri ke kanan, nilai afinitas elektron itu bertambah. Dengan pengecualiannya, catatannya, syaratnya, kecuali unsur alkali tanah atau 2A ya, dan gas mulia atau 8A, semua golongan utama mempunyai afinitas elektron yang bertanda negatif. Ya, yang lain semua bertanda negatif, kecuali di 2A dan 8A. Afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan 7A ya. Ini yang harus dihafal. Oke, selanjutnya sifat logam dan non-logam. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah sifat logam itu makin bertambah. Dengan kata lain, sifat non-logamnya berkurang ya. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat logam makin berkurang dan sifat non-logamnya bertambah. Jadi kalau digambarkan untuk logam, dia makin ke kiri, makin ke bawah, nilainya bertambah. Kalau yang untuk non-logam, dia makin ke atas, makin ke kanan, makin bertambah sifatnya. Nah, kalau untuk yang perbedaannya logam dan logam, yang logam, yang pertama, jumlah elektron valensinya sedikit ya, 1 sampai 3. Ya, 1A sampai 3A ya. Sedangkan untuk non-logam, dia jumlah elektron valensinya banyak, 4A sampai 8A ya. Mempunyai energi ionisasi yang kecil untuk logam. Sedangkan untuk non-logam mempunyai afinitas elektron yang besar. Cenderung melepaskan elektron yang logam ya. Sedangkan non-logam cenderung menyerap elektron ya. Karena logam dia lebih bermuatan ke positif dan non-logam dia bermuatan ke negatif. Kereaktifan selanjutnya. Jadi untuk kereaktifan suatu unsur bergantung pada kecenderungannya melepaskan atau menarik elektron ya. Untuk unsur logam, makin mudah unsur tersebut melepaskan elektron, kereaktifannya makin kuat karena dia cenderung positif ya. Jadi sifat logam makin besar, kereaktifannya pasti makin besar juga kereaktifan logamnya. Untuk unsur non-logam, makin mudah unsur tersebut menyerap elektron, kereaktifannya makin
besar. Jadi makin besar sifat non-logam, makin besar juga sifat non-logam. Makin besar sifat non-logam, makin besar juga kereaktifannya. Jadi untuk titik didih dan titik cair selanjutnya, dalam satu periode dari kiri ke kanan, titik didih dan titik cair naik sampai golongan 4A, kemudian turun drastis. Titik didih dan titik cair terendah unsur golongan 8A. Dalam satu golongan 1A sampai dengan 4A makin ke bawah, sifat titik didih dan titik cairnya makin rendah. Golongan 5A sampai dengan 8A makin ke bawah, titik didih dan titik cair makin besar. Jadi kalau kita gambarkan ini ya, untuk titik cair, titik didih ya, makin ke atas dan makin ke kanan dia makin bertambah sampai batasnya 4A saja. Kemudian dari 4A mulai ya, dia makin ke kiri ya, menuju ke 4A nya dia bertambah, tetapi kalau makin ke bawah dia bertambah. Nih ya. Oke, semoga bermanfaat materi dari kami hari ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya video kami, agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat. Jangan lupa juga tekan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari kami biar gak ketinggalan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam fokus.